warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita memasuki tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui mengamati gambar dan model patung, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif menggunakan bahan alami dengan tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya patung imajinatif berdasarkan pengalaman sendiri menggunakan bahan alami dengan benar. 3. Dengan mengamati model bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi dan menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. 4. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah hasil dari kerajinan Dayu dan teman-teman. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Ini ada gambar yang perlu disiapkan, yaitu terdapat air di dalam cangkir, kemudian papan dan tanah liat. Setelah itu dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Ada bentuk boneka, ada juga bentuk vas bunga. Cara membuat kerajinan dari tanah liat yaitu 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detil dan dihaluskan. Ayo berkreasi. Mari kita amati ya. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun datar. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Mari kita lihat. Ruas garis AB.
Kemudian BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Jadi, pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Pada prisma tegak segitiga terdapat ruas-ruas garis BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, dan DH. Jadi, prisma tegak segitiga memiliki 9 ruas garis. Pada 5 segi 5 terdapat berapa ruas garis ya? Mari kita hitung AB, BC, CD, DE, EA, AT, BT, CT, DT, dan ET. Jadi 5 segi 5 memiliki 10 ruas garis. Perhatikan gambar berikut. Pada prisma segi 5 terdapat berapa ruas garis ya? Mari kita cek bagian bawah dulu. KL, LM, MN, NO, OK. Nah, sekarang bagian atasnya. PQ, QR, RS, ST, TP. Kemudian kita lanjutkan ruas garis yang dari atas ke bawah atau sebaliknya. KP, LQ, MR, NS, OT. Jadi, jumlah prisma segi 5 memiliki 15 ruas garis. Pada 5 segi 4, terdapat berapa ruas-ruas garis ya? AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE, dan DE. Jadi, 5 segi 4 memiliki 8 ruas garis. Silakan siapkan buku tugasnya ya. Tugas 1. Pada 5 segi 3 terdapat berapa ruas garis? Silakan kalian tentukan, tulis di buku tugas dengan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan. Ayo mengamati.
Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Simak percakapan berikut ini. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul, kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, jadi setelah kita membuat kerajinan yang dari tanah liat, pasti banyak kotoran-kotoran tanah yang menempel. Maka dari itu, kita harus membersihkannya kembali supaya lingkungan tetap bersih. Mari kita berlatih bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Jawabannya, Dayu dan teman-teman akan membersihkan tempat bekas mereka membuat kerajinan. Nomor 2, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Jawabannya, mereka akan membersihkan dan merapikannya kembali. Nomor 3, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Jawabannya, akan membantu merapikan tempat tersebut. Nomor 4, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-temannya? Jawabannya, setuju. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Jawabannya, lingkungan menjadi tidak nyaman, tercemar, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Ini adalah tugas kedua. Mencari makna dari kosakata. Mendatar, 1. Tempat yang berair disebut titik-titik. Soal menurun. Nomor 2. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Nah, di sini sudah terisi ya. Disebut bercak. Kemudian nomor 3 menurun, kotor dan tercemar. Disebut apa? Sekarang silakan kalian kerjakan bagian 1 mendatar dan bagian 3 menurun. Silakan tulis di buku tugas. Selamat mengerjakan. Mari kita baca bersama-sama teks berikut. Judulnya, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya, dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Bagaimana menurut kalian gambar ini? Tentunya gambar ini sangat tidak enak dilihat.
karena banyak air berceceran, becek, kemudian banyak tanah yang menempel, sehingga terlihat sangat tidak indah dan tidak nyaman. Mari kita tulis hasil pengamatan terhadap gambar yang kita lihat tadi dalam bentuk laporan sederhana. Setelah kita lihat gambar yang tadi, maka hasilnya yang pertama, banyak sampah berserakan. Kedua, banyak genangan air bekas membuat kerajinan. 3, banyak terdapat sisa-sisa tanah yang berantakan. 4, peralatan bekas membuat kerajinan terlihat berceceran. Simaklah penjelasan berikut. Lingkungan yang becek dan kumuh. Ciri-cirinya yaitu 1. Banyak sampah berserakan di halaman. 2. Ada banyak genangan air bekas atau air hujan. 3. Ada banyak got yang berisi sampah. 4. Ada banyak tumbuhan yang layu. 5. Ada banyak lalat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari lingkungan yang becek dan kumuh. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya, jaga kesehatan, dan patuhi orang tua. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.